saya ya, Zoom. Nanti pertemuan ketiga kalau nggak salah itu sama Pak Saiful. Terus nanti pertemuan keempat sampai pertemuan berapa ya? 7 atau 8, kalau 8 kan UTS ya. 5, 6 itu biasanya akses e-learning. Terus saya ingin di Zoom saya ini setiap mahasiswa diusahakan menggunakan baju batik atau enggak baju formal. Baju yang rapi lah, kerah, jangan pakai kaos gitu. Walaupun kita di rumah kan kita kan melakukan kegiatan pendidikan ya. Kalau menggunakan kalau kita apa ya namanya, kuliah kan harus rapi gitu ya, walaupun di rumah juga. Karena dosennya aja rapi gitu kan, juga gitu. Terus akan dinilai lebih. Jadi nanti kalau misalnya ada saya bertanya atau diskusi ataupun bertanya kalian boleh. Nanti saya akan catat namanya. Itu untuk menambah nilai UAS dan UTS sama tugas. Terus selanjutnya itu akses e-learning di e-learning IKMI SID. Wajib untuk akses semua modul dan mengerjakan tugas-tugas yang telah disediakan di e-learning. Jadi kalian ini nanti akan ada sesi yang dimana kalian akan akses e-learning gitu. Jadi nanti di e-learning itu tuh ada beberapa modul, biasanya itu 1-10 modul. Terus yang isinya itu satu modulnya itu ada beberapa topik bahasan. Terus diwajibkan untuk seluruh mahasiswa untuk tidak telat mengerjakan tugas dan harus mengikuti peraturan yang diberikan. Jadi diharap mahasiswa bisa mengikuti semua peraturan yang dosen sudah berikan kepada mahasiswanya. Terus juga tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan dan turuti semua peraturan deh kalau misalkan kuliah. Kalau mau nilainya bagus harus ngikutin apa yang dosen inginkan. Simpel aja sih sebenarnya. Terus yang terakhir untuk absen bisa dilakukan di link yang sudah disediakan dan dari laman e-learning yang kalian akses. Jadi nanti co-host akan membagikan ya. Udah tau lah kalian udah ini kan udah ngikutin mata kuliah yang lain-lainnya kan. Ini cuma sebagai pengingat saja. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini nanti Pancasila itu materi yang akan diajarkannya yang pertama pengantar kuliahan pendidikan Pancasila. Kedua, Pancasila dalam kajian sejarah. 4, Pancasila sebagai ideologi negara. 5, Pancasila sebagai sistem filsafat. 6, Pancasila sebagai sistem etika. 7, ada 7 modul ini akan dipelajari sama kalian ya. Terus juga akan disampaikan oleh saya atau atau meninggi. Oke, next selanjutnya. Nah, untuk membangkitkan nasionalisme kita nih, sebelumnya kita Pancasila. Oke, baik kita dengarkan sejenak lagu Garuda Pancasila. Kalau Mbak Syah. Oke, baik, di mute lagi kita dengarkan lagu Garuda Pancasila ya. Sedia berkorban
selesai. Gimana? Apakah sudah merasakan getaran-getaran nasionalismenya? Nah, oke, di sini ada yang bisa membacakan teks Pancasila tidak? Saya Bu Royana Adriana. Saya, Bu. Boleh Saya Bu siapa Royana lagi? Adriana. Saya, Bentar, Bu. bentar ya, saya cek dulu. Saya Bu. Saya Bu Royana Bu. Adriana. Saya Bu Karomia. Ya, Mbak Royana, silakan sebutkan nama dan NIM-nya ya, Mbak. Ya, nama saya Royana Adriana. Untuk NIM-nya sebentar. 412 04839. 42 berapa? Punten diulangi lagi. 412 Iya. 04839. Oke, silakan Mbak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima Oke, kasih. baik Mbak. Alhamdulillah hafal ya, nggak deg-degan. Baik, ada yang lagi mau membacakan teks Pancasila? Bulan Bu. Bu Firsan Bu. Bulan. Karomia, silakan, Bu. Bulan. Bu. Sebutkan Ya, Bu. nama dan NIM-nya ya. Nama Bulan Nur Ajijah. NIM-nya 4120 4880. Oke, silakan Mbak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bulan atas pembacaan teks Pancasilanya. Silakan, ada lagi satu orang lagi dari cowok. Irma, Bu. Kayaknya cowoknya dulu nih Mbak, cowok-cowoknya dulu nih, mana nih suaranya. Kita kasih kesempatan buat cowok-cowoknya. Demo siapa? Yusuf Iwan, Oh Bu. ya, oke, boleh Mas Yusuf. Namanya siapa Mas? Yusuf Iwan Farudin, Bu. Iya, NIM-nya? 4120 4858. 4858. Oke, silakan Mas. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, bagus sekali Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih. Udah ini nih ya, udah apa namanya? Udah pakai batik, pakai Pancasilanya bagus, wes. Nasionalismenya sudah menumbuh-numbuh nih. Mantap sekali ya Mas ya. No. Mantap sekali, wes. Bagus nih. Harus patut dicontoh nih, Mas Yusuf nih. Pakai batik, belum disuruh aja udah pakai batik nih. Baik, ada lagi untuk cowoknya nih. Ada lagi nggak nih mas-masnya nih? Deka Maulana Fatul Aziz. Didi Siapa? Asmaya, Bu. Didi Asmaya. Didi Asmaya. Dede Asmaya. Oke, Mas Dede. Ya. Silakan. NIM-nya 4120 terus 4929. 4929. Ya. Oke, silakan Mas Dede. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan kemanusiaan. Jangan grogi. Ya. Apa? Apa kelima, Mas? Keadilan sosial bagi seluruh. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Mbak. Mantap nih, masih juga pakai batik ya. Wah, hebat. Oke, ini adalah teks Pancasilanya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Ini hampir mahasiswa-mahasiswa STEMIK IKMI ini hafal ya sama Pancasila, hebat nih. Apalagi pakai baju batik, waduh luar biasa nasionalismenya. Baik, next. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertemuan pertama, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Nah, di sini adakah yang tahu pentingnya diajarkan pendidikan Pancasila? Boleh berpendapat lagi. Silakan, ada yang tahu nggak? Yusuf Iwan Farudin. Saya Mas Yusuf Royana lagi nih, Adriana. kayaknya semangat banget nih, Mas Yusuf. Apa Mas Yusuf? Boleh Mas Yusuf, pendapatnya apa? Pentingnya diajarkan pendidikan Pancasila. Halo? Wah, Mas Yusufnya sinyalnya hilang nih. Ada yang mau menjawab? Royana Siapa? Adriana, Bu. Aduh. Siapa? Mbak Royana. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah yang tahu pentingnya diajarkan pendidikan Pancasila? Bagi saya, Pancasila itu adalah sebuah ideologi negara Republik Indonesia. Maka kita sebagai warga negara Indonesia haruslah mempelajari sebuah ideologi kita gitu. Karena kita itu berbeda-beda suku gitu kan, berasal dari suku-suku yang berbeda. Makanya kenapa disatukan dalam Pancasila ini? Pentingnya itu agar tidak terjadi bentrokan di antara satu sama lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Royana. Wah, ini bagus banget nih. Emang salah satunya pendidikan Pancasila itu untuk tidak adanya salah paham seperti itu menurut Mbak Royana. Oke, selain Mbak Royana, silakan. Ada yang lagi? Siapa Bu, di Fatimah, Bu? Siapa? Ini Mas Adi nih, Mas Adi. Kayaknya kita kasih kesempatan nih, Mas Adi. Silakan Mas Adi. Bentar ya, saya tulis dulu namanya. Siapa namanya Mas? Adi Supriyatna. Ya, oke, baik. NIM-nya? 412 048 Ya. 69. 69. Oke, baik. Silakan Mas, pendapatnya seperti apa? Menurut saya pendidikan Pancasila itu sangat penting, Bu, karena pemerintah sama masyarakat juga harus berpatokan sama Pancasila sebagai dasar negara kita, Bu. Selain Pancasila juga kan kita harus berpatokan sama undang-undang. Oke. Udah segitu aja Mas? Siap, Pendapatnya? sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas. Wah, ini udah pada paham ya mengenai penting banget. Semua jawabannya adalah penting karena diajarkan pendidikan Pancasila itu agar kita itu berkehidupan itu sesuai dengan ideologi negara kita yaitu Pancasila. Seperti itu. Oke, nih. Selanjutnya itu penting sekali pendidikan Pancasila karena untuk mengembangkan knowledge, attitude, skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik. Jadi, kalian ini kan akan akan disiapkan menjadi ahli-ahli IT. Ahli-ahli IT yang memiliki gitu pengetahuan, sikap dan skill. Nah, sikapnya di sini adalah sikap yang sesuai dengan landasan negara kita, yaitu Pancasila seperti itu. Yang punya ketakwaan, yang punya keadilan, yang punya adab, yang punya tata krama, yang punya nilai solidaritas yang tinggi seperti itu, disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada di Indonesia ini seperti itu. Sehingga kalau kalian mempunyai ilmu pengetahuan yang bagus terus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, jadilah kalian jadi warga negara yang baik, yang bisa menerima perbedaan, yang bisa menerima pandangan orang, yang bisa menerima kritikan dari orang seperti itu tanpa adanya perselisihan seperti itu. Nah, ini penting banget pendidikan Pancasila itu diajarkan
Oke, next. Nah, di sini nih ada visi dan misi pendidikan Pancasila. Terwujudnya kepribadian sivitas akademik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Jadi bukan hanya mahasiswa saja yang harus memiliki nilai-nilai Pancasila. Gitu. Jadi saya sebagai dosen, terus dosen-dosen yang lain, terus kayak satpamnya, terus kayak bagian akademiknya, bagian keuangannya, bahkan supirnya pun harus memiliki nilai-nilai Pancasila. Kalau tidak memiliki nilai-nilai Pancasila, kita akan nggak bisa dong berkomunikasi dengan baik, yang sopan, punya tata krama. Contohnya kayak mahasiswa ke dosen harus memiliki tata krama yang baik dong kalau mau ngobrol ataupun mau chat gitu kan, harus nyebutin nama, harus assalamualaikum dulu gitu kan, terus harus lebih sopan lah gitu kan. Karena kalau misalkan dosen lihat ini siapa kok ini misalnya contohnya Nisa dari kelas mana nih, nggak disebutin kelasnya kelas mana, terus kok nanyanya begini banget gitu kan, ya bete nggak gitu kan, jadi kan sebel gitu kan dosen juga kalau misalkan mahasiswa nggak punya itu apa sih nilai-nilai tata krama. Terus yang kedua, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Jadi selain mengembangkan potensi akademik peserta didik juga, dosen juga tuh harus menyisipkan gitu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut untuk mengembangkan potensi-potensi akademik peserta didiknya gitu, mahasiswanya gitu. Terus ketiga, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Setelah mengembangkan potensi, dosen pun menyiapkan agar apa? Agar mahasiswa ini bisa berdiri sendiri, bisa mandiri, bisa menyikapi, bisa bersikap lah gitu, bisa bersikap mereka itu ada di mana, di daerah mana gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa memberikan contoh yang baik sama mahasiswa, ya kita juga akan jadi contoh yang buruk, dan mahasiswa juga akan jadi mahasiswa yang tidak ada aturan gitu kan, tidak ada nilai-nilai gitu. Jadi peserta didik itu harus disiapkan gitu. Potensinya gimana nih peserta didik? Dia mampu nggak nih bersaing dengan sehat ya gitu. Jangan yang bersaing dengan duit gitu kan. Kebanyakan sekarang kalau mau nyari kerja pakai duit kan belakang gitu kan. Atau nggak kenalan gitu. Kenalan juga harus pakai duit gitu. Nah, ini gimana nih menyiapin mahasiswa itu harus siap nih, dia belum dapat kerja tapi dia bisa menyiapkan lapangan kerja gitu. Nah, terus membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Jadi disisipkanlah budaya-budaya Pancasila, budaya-budaya Indonesia yang baik-baiknya ya, gitu. Supaya menjadi kalian itu bisa bersosialisasi secara budaya itu maksudnya bersikapnya itu lebih bagus gitu, beretitude lah gitu, memiliki attitude yang bagus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus mengkaji mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sebagai misi akademik. Jadi bukan hanya di pendidikan Pancasila saja diajarkan, namun di mata kuliah yang lain tuh harus dan wajib seharusnya ya disisipkan itu nilai-nilai Pancasila agar mahasiswa tuh bukan hanya di mata kuliah pendidikan Pancasila saja mengerti gitu, tapi di mata kuliah yang lain seperti kayak artificial intelligence. Nah, artificial intelligence kan teknologi tuh. Nah, bagaimana nih menyikapi adanya teknologi-teknologi yang akan atau dapat menggerus budaya-budaya kita gitu kan. Nah, itu harus disikapi tuh yang dosen-dosen harus bisa menyisipkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila tuh di mata kuliah yang lain seperti itu, biar mahasiswa tuh ada guidance-nya tadi kan, ada tuntunannya gitu. Okay, next, selanjutnya di sini ada beberapa permasalahan nih. Ada beberapa permasalahan
yang kalian harus simak ya. Saya ada 2 video permasalahan yang ada di Indonesia. Silakan kalian simak dan kalian amati. Oke, baik, saya akan share ya. Karena itu nggak bisa dibuka. Oke, baik, kita share videonya. Ada suara dan gambarnya kan? Ada. Oke, siap. Di mute lagi ya. Silakan simak video berikutnya. Siapa? Benny Wenda main. Dua provinsi paling timur Indonesia membara. Aksi demo berujung pembakaran terjadi di sejumlah kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat. Aksi demo pertama pecah di kota minyak Manokwari, Papua Barat. Aksi massa demo damai berakhir rusuh. Massa membakar kantor DPRD Papua Barat, membakar sejumlah kendaraan, merusak sejumlah ATM, dan merubuhkan tiang lampu lalu lintas. Tercatat lebih dari 10 fasilitas publik rusak. Belum lagi padam api di kota Manokwari. Aksi demo juga pecah di kota Sorong dengan modus yang sama. Ribuan massa yang semula melakukan aksi demo damai berakhir rusuh dengan membakar sejumlah perkantoran, termasuk kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, membakar lembaga pemasyarakatan hingga menyebabkan lebih dari 258 narapidana kabur. Massa tak hanya membakar jalan, mereka juga membakar rumah hingga merusak fasilitas bandara Edward Osok Sorong. Aksi massa berlanjut di hari kedua. Tadi jangan sampai ada kantor yang ikut dalam aksi ini. Aksi long march demo damai menuju kantor wali kota Sorong, orasi massa yang semula tertib menjadi tak terkendali. Mereka melempari wali kota Sorong Lambertus Jitmau dengan botol plastik yang tengah bicara di tengah massa. Setelah tadi telah berlangsung aksi damai long march damai dari Jalan Ahmad Yani menuju kantor wali kota Sorong, terlihat di depan kita aparat keamanan terus melakukan pengejaran. Masalah rasisme berbentuk panjang. 20 Agustus 2019 aksi demo anarkis melebar ke Kabupaten Fakfak. Massa yang akan mengibarkan bendera Papua Merdeka di kantor Bupati Fakfak harus berhadapan dengan massa merah putih. Bentrokan tak dapat dihindari, pasar Tunggurani dibakar massa. Dari Papua Barat, aksi demo melebar ke Timika, Papua. 21 Agustus 2019, aksi demo anarkis membakar gedung DPRD Mimika, Hotel Grand, dan sejumlah kendaraan menjadi korban amuk massa. Sehari berselang, aksi demo massa terjadi di Kabupaten Nabire, Papua. Aksi massa memblokade jalan utama, walaupun sempat terpancing dengan aksi lempar batu, tapi untung saja aksi massa dapat berakhir damai. 26 hingga 28 Agustus, demo serentak di 3 kabupaten yang berdekatan, Kabupaten Dolgiai,
Deyai, Paniai di hari pertama dan kedua demo berjalan damai. Masyarakat yang mengungsi ke kantor Kodim pun kembali pulang. Di hari ketiga 28 Agustus 2019, aksi massa tak terbendung. Serangan aksi massa pada aparat menyebabkan korban di kedua belah pihak. 1 TNI gugur dan 4 masyarakat sipil meninggal di halaman kantor Bupati Deyai. Serangkaian aksi demo yang berakhir anarkis di Papua dan Papua Barat awalnya dipicu dari rasa sakit hati atas ujaran yang mengandung rasisme dan tidak etis terhadap masyarakat Papua. Peristiwa di asrama mahasiswa Papua Surabaya berbuntut panjang. Walaupun Polda Jawa Timur telah menetapkan 3 tersangka atas tentang ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong di Surabaya, Tri Susanti alias Susi, korlap masa ormas yang melakukan pengepungan di depan asrama mahasiswa Papua. SA, pegawai aparatur sipil negara di Pemkop Surabaya, dan YouTuber Adria Adriansah. Tapi kerusuhan dan aksi demo masih terus berlangsung di beberapa tempat di bumi Cendrawasih. Kami sudah mengeluarkan DPO ya, yang nanti kami akan tunjukkan, dan surat untuk permintaan red notice, yang mana kemarin dari hasil gelar pihak Hubinter dan melalui Interpol sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan dengan KBRI, dan saya mendapat kabar mereka sudah ada komunikasi langsung dengan pihak KBRI. Peristiwa di Surabaya inilah yang akhirnya menjadi pemicu aksi demo di lebih 11 kabupaten dan kota madya di Papua dan Papua Barat. Tuntutan aksi demo pun berubah-ubah. Aksi demo 19 Agustus yang semula protes atas perlakuan rasisme berubah menjadi 9 tuntutan. Meminta agar Papua bisa mengurus dirinya sendiri, meminta referendum, meminta seluruh aparat di Papua dipulangkan, meminta Presiden Jokowi datang untuk meminta maaf, hingga tuntutan Papua merdeka. Rentetan demo yang terjadi di Papua dan Papua Barat ternyata cukup mencengangkan sejumlah tokoh dan pejabat daerah. Para tokoh adat, masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkominda bersikukuh. Aksi demo yang terjadi di Papua tidak mewakili sikap dan adat masyarakat Papua. Itu yang tadi dikatakan bahwa yang sifatnya anarkis itu tidak dikenal dalam kehidupan berbangsa dan negara, khususnya kami orang Tabi itu. Ya, masyarakat kita ini karena kami dilatari oleh budaya kami yang tidak mengenal yang sifatnya anarkis begitu, kami tetap diam saja dan melihat. Ya. Dan kami percayakan pada pihak yang berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian. Dan kami minta supaya hukum ditegakkan. Bahkan mereka menduga ada kelompok tertentu yang ingin memainkan Papua. Ini sesuatu yang aneh, di luar adat istiadat kami, di luar kebiasaan. Karena kerusuhan ataupun demonstrasi itu tidak dikenal di wilayah adat sini. Segala keputusan, segala kepentingan itu biasanya dibicarakan di para adat oleh Ondwafi, kepala suku. Baru keluar perintah. Mereka kaget, kenapa ini terjadi di sini? Dan mereka bertanya, ini siapa? Nah, oleh karena itu hari ini menyatakan sikap bahwa adalah agenda masyarakat orang dari luar wilayah Tabi. Dan kami menolak terhadap tindakan-tindakan itu. Bila sejumlah masyarakat, tokoh adat, suku dan Forkominda menyatakan rentetan aksi demo yang terjadi di Papua tidak mewakili sikap masyarakat Papua secara keseluruhan. Lalu, siapa yang memainkan genderang kerusuhan di Papua? Oke, baik. Tinggal satu video lagi ya, saya akan share. Silakan itu ada dari co-host presensi kehadiran Prodi TI ya. Silakan diisi. Absensinya. Nah, ini ada satu lagi video. Tapi ini bukan permasalahan sih sebenarnya. Ini dari sudut pandang mahasiswa Papua yang belajar di tanah Jawa ya.
Jawa. Oke, siap. Kita lihat. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara. Suaranya ada kan? Gambarnya juga ada? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Dilihat lagi. Ini kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Perkenalkan, nama saya Matius Wonda. Perkenalkan, nama saya Anastasia Marian. Perkenalkan, nama saya Ika Mulaid. Perkenalkan, saya Mikael Dabi. Awalnya karena ekonomi keluarga susah, mau mendaftar di kuliahan susah. Tapi karena bersyukur waktu itu ada tes, akhirnya saya ikuti tes itu, akhirnya saya mendapatkan beasiswa. Lalu saya kuliah di Jakarta sini. Sempat saya cerita ke bapak saya kalau saya ingin kuliah di Jakarta. Dan pertanyaan pun sama disampaikan kalau mengapa kamu kuliah di sana seperti itu. Dan jawaban saya ingin punya pengalaman yang lebih baru dan lebih baik lagi di sana. Karena melihat dari setiap persoalan yang selalu terjadi di atas tanah Papua ini membuat konsentrasi kita untuk belajar ini akan berkurang. Jadi kalau yang saya senang dari Jakarta, ya hal-hal baru yang saya tidak tahu di Papua, hal-hal baru yang tidak ada di sana, itu bisa saya dapatkan di sini, pelajaran baru. Saya bisa banyak belajar dari kawan-kawan di Jakarta, karena satu hal soal rasisme sendiri gitu. Karena saya bisa ketemu kawan-kawan yang kulit putih, sedangkan saya hitam. Jadi ya di situ belajar toleransi gimana antara manusia satu dengan yang lain. Itu yang saya suka karena di Indonesia ini banyak sekali suku gitu. Papua itu indah dan orang Papua itu tidak rasis dan masyarakat di sana itu sangat rukun sekali, dan kami masyarakat Papua itu kami terbuka. Orang Papua itu kalau orang baru sudah bergabung di sana, mereka orangnya ramah-ramah, tidak pernah membedakan kok ini itu tidak ada. Maksudnya kamu dari Jawa jadi kalian beda, tidak. Di sana tuh kita saling sayang. Hal kasih itu di Papua sangat sangat besar. Kawan-kawan Indonesia sendiri tidak tahu Papua itu berapa suku, berapa bahasanya, dan juga seberapa luas. Sehingga di sini saya mau katakan bahwa Papua tuh ada Papua Barat dan Papua, tetapi di sini kami satu. Dan kalau mau dibilang Papua indah dan tidak, saya berharap untuk kalian bisa datang ke Papua sendiri dan menyaksikan bagaimana di tanah Papua ini sendiri indah atau tidak, bisa langsung datang ke tanah Papua. Sebenarnya rakyat Indonesia banyak juga yang sadar untuk soal Papua gitu, soal Papua. Tetapi satu hal yang membuat rakyat Indonesia untuk selalu sama-sama dengan Papua. Karena kita tahu saja bahwa Papua itu istilahnya surga bagi Indonesia. Jadi tolong hargai kami sebagaimana manusia. Janganlah mengeluarkan kata, karena kata itu sangat menyakitkan untuk kami. Sebagai manusia yang dilahirkan dari rahim ibu, sebenarnya sakit hati juga ya kepada oknum yang sempat lontarkan kata-kata itu. Jika Indonesia mau maju, jangan ada yang namanya rasisme, penindasan, dan juga diskriminasi yang selalu terjadi bagi kami, orang Timur khususnya. Tunjukkan kalau Indonesia itu adalah negara yang tidak membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain.
Ya baik, gimana nih perasaannya? Sedih ya melihat saudara sendiri gitu dihina di negara sendiri, didiskriminasi di negara sendiri gitu kan. Nah, inilah penyebab-penyebab adanya permasalahan-permasalahan di Indonesia. Halo? Ada kan ya PPT-nya sama sayanya? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, baik. Ada, Bu. Oke, baik. Ada, Bu. Kita lanjutkan ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia itu yaitu karena adanya disintegrasi bangsa, yang dimana disintegrasi bangsa itu adalah tidak adanya persatuan. Tidak ada persatuan. Disebabkan karena apa tuh tidak ada persatuan? Karena ada dekadensi moral. Yang dimana dekadensi moral itu adalah kemerosotan moral. Jadi moral-moral bangsa kita tuh, masyarakat kita itu sudah luntur gitu. Yang tadinya sikap tolong-menolong, gotong royong, solidaritas, terus tidak membeda-bedakan satu sama lain, itu tuh udah luntur. Karena apa? Karena masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia yang tidak bisa difilter atau disaring oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Terus adanya budaya hoax sekarang, budaya yang menyebarluaskan berita-berita bohong. Kita tahu sendiri kan, biasanya di WA grup, di WA gitu kan, kadang ada orang-orang yang sharing-sharing, kirim-kirim mengenai berita-berita yang belum tentu itu benar atau tidaknya gitu kan. Makanya nih, kita sebagai orang-orang yang berpendidikan seharusnya jangan menilai secara langsung gitu apa yang dikirimkan atau apa yang orang omongin gitu. Kita harus berdasarkan kesesuaian dengan pengetahuan yang kita dapati gitu. Jangan terpacu dengan yang namanya emosional gitu kan. Jangan terpacu dengan sikap yang anti toleran gitu kan. Terus diskriminasi, terus yang sikapnya individual, itu bukan, istilahnya itu bukan bangsa Indonesia banget gitu. Kan kita itu leluhur kita lah ya, pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan terdahulu itu memperjuangkan ini gitu, memperjuangkan untuk Indonesia tuh bersatu gitu, walaupun berbeda tapi kita tuh harus bersatu, kayak semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi selain dekadensi moral itu adanya masalah penegakan hukum. Nah, masalah penegakan hukum inilah yang sangat-sangat krusial ya, yang sangat-sangat aneh. Padahal mereka itu penegak hukum, tapi kadang suka memilih atau melihat gitu. Dari kalangan mana nih yang kena hukum? Dari kalangan bawah, ya udah dia sesuai dengan pasal undang-undang yang sudah tertulis. Dia nyuri sepatu, ya udah 4 tahun gitu. Terus tabrakan, contohnya kayak anaknya siapa ya, menantunya ini ya, apa sih, besanannya Pak SBY ya, itu buktinya dia nggak diusut, nggak dia apa-apain kan gitu, karena dia punya jabatan orang tuanya seperti itu. Nah, makanya ini masih tumpang tindih lah penegakan hukum di Indonesia itu, tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat seperti itu kan. Kadang peraturan-peraturan itu katanya sih harus adanya peraturan mau dilanggar gitu. Itu salah besar kalau menurut saya, karena peraturan itu ya buat hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa, masyarakat di Indonesia itu untuk saling menghargai dan menghormati seperti itu. Terus pertama yang terakhir lingkungan. Seharusnya sih lingkungan dan ekonomi ya, karena lingkungan dan ekonomi itu sangat-sangat mempengaruhi permasalahannya di Indonesia.
Pertama lingkungan kalau kitanya itu dari misalkan saya dari kalangan menengah ke bawah gitu ya. Kalau misalkan saya tidak berpendidikan, saya tidak memiliki pendidikan, terus saya bergaul dengan orang-orang yang ya mohon maaf yang tidak berpendidikan juga, kita pasti termakan omongan-omongan orang lain, bakalan tersulut dengan kemarahan orang lain juga, gitu. Tersulut dengan info-info yang tidak benar. Gitu. Kalau yang tidak memiliki pendidikan, ya mohon maaf. Kalau yang memiliki pendidikan juga kadang dia tuh nggak ingin tahu gitu. Tidak ingin tahu apa sih ini urusannya, bodo amat, yang penting gue jalan dan hidup sendiri dan gue udah nyaman gitu. Seharusnya jangan seperti itu. Kita sebagai warga negara yang baik itu harus lebih peka pada lingkungan. Makanya caranya gimana? Ya kita harus bisa menjadi dan menjaga diri gitu. Harus lebih memiliki rasa attitude atau sikap yang baik, misalnya ke orang tua, ke dosen, ke yang lebih tua gitu. Ke sesama juga harus, ke teman sebaya juga harus sopan gitu. Jangan kalau di kelas misalkan ada mahasiswa yang berbeda daripada kita gitu. Ada yang kayak unik lah istilahnya kalau saya nyebutnya, kalau orang yang berbeda itu unik. Ada yang unik bukannya dijauhin gitu, didekati gitu. Jadi apa masalah yang tadi Papua ini didiskriminasi gitu, rasis gitu, karena mereka tuh nggak tahu gitu budaya mereka tuh seperti apa gitu, tingkah laku mereka tuh seperti apa. Orang yang ngejek ini tidak tahu gitu, taunya ya luarnya saja gitu. Ya mohon maaf kulitnya hitam seperti itu. Tadi mohon maaf juga dibilang monyet, apakah bisa disamakan dengan hewan? Ya tidak bisa dong. Malah justru mungkin orang yang ngejek inilah ya yang nggak punya pemikiran gitu ya, seperti hewan mungkin. Nah ini kan di kalangan pendidikan juga nih. Kenapa nih? Ini kok terjadi sama antar mahasiswa nih? Ya itu karena mahasiswa kita tuh mempunyai apa ya, budaya gue tuh yang lebih bagus gitu. Rasa primordialisme dan etnosentrismenya itu yang budaya gue nih yang bagus nih, Jawa nih yang bagus. Yang lain-lain mah jelek. Jawa mah udah sempurna, udah banyak teknologi yang masuk kayak gini. Loh, jangan nyalahin ini ya dong, apa sih orangnya gitu. Mungkin pemerintahnya atau yang lainnya seperti itu kan. Atau kamunya sendiri gitu yang nggak mau tahu, padahal semua di internet itu udah yang di internet itu udah ada gitu jawaban-jawaban yang Anda pengen tahu tentang daerah-daerah lain gitu. Dan kalau nyari internet juga jangan asal-asalan juga sih, lebih baik sih mengenal lebih dalam lagi secara langsung gitu, tentang kebudayaan teman kita atau tetangga kita atau saudara kita gitu. Kita aja yang Jawa belum tentu sama dengan daerah-daerah Jawa yang lain. Cirebon, Brebes beda, Brebes Tegal beda gitu kan, Tegal, Purwokerto beda gitu kan. Jadi kita tuh harus menyesuaikan kita sebagai apa ya, masyarakat yang baik gitu, sebagai individu yang baik. Kita tuh harus benar-benar bisa menyikapi gitu, bersikap dengan baik seperti itu. Karena kalau misalnya kita tidak bersikap dengan baik ya kita juga akan tidak bisa apa ya namanya, tinggal bersama orang lain gitu kan. Namanya juga manusia harus bersosialisasi. Bersosialisasi itu adalah kita harus mengetahui satu sama lain, berinteraksi dengan baik. Tuh. Oke, dari sini ada yang mau ingin ditanyakan mengenai permasalahan-permasalahan di Indonesia dan penyebab-penyebabnya mungkin? Ada yang ingin tanyakan? Boleh. Kita masih ada 40 menit lagi nih. Gak ada ya? Udah paham nih ya berarti ya? Gimana? Ibu? Ya. Mau nanyain tadi, sebenarnya rasisme itu apa sih? Saya kurang tahu. Rasisme itu adalah membedakan suatu suku, bangsa atau negara dari kulitnya, dari kebudayaannya, dari sikap
kehidupan dia gitu kan. Jadi di setiap daerah itu kan berbeda tuh kehidupannya, cara hidupnya gitu. Terus kita juga kan ada tuh di IPS tuh biasanya ada ras-rasan kan, rasisme ras. Jadi kita tuh rasisme itu adalah mengejek atau melakukan hal yang istilahnya tuh menjelekan, betul, menjelekan ras yang lain gitu kan. Ras itu adalah suku, biasanya tuh ras kayak ras Mongoloid, ras Negroid, ras apalagi tuh, saya lupa tuh. Pokoknya ada beberapa macam ras ya. Nah itulah rasisme itu dari namanya bisa jadi dilihat dari kulitnya kan gitu. Ras Mongoloid nih kulitnya seperti apa. Terus biasanya kan yang terbiasa kena rasisme itu ada dari ras Negroid ya, yang dimana kulitnya dia berbeda gitu kan. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa menjawab atau menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan Mbak Royana ya. Boleh, silakan. Apa sudah jelas atau malah udah biarin aja lah, nggak ngerti ini, biar cepat selesai gitu. Ya, Bu. Udah jelas, Bu. Oke, udah jelas. Siap. Ini siapa Mas Yusuf ya? Ya. Iya, kenapa Mas? Apa yang harus dilakukan, Bu? Apa yang harus menjadikan bangsa ini agar menjadi bangsa baik, dimulai dari kita sebagai mahasiswa dengan berlandaskan Pancasila. Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan untuk menjadikan bangsa ini agar menjadi bangsa yang lebih baik, dimulai dari kita sebagai mahasiswa yang berlandaskan Pancasila. Oke. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Mas Yusuf? Silakan. Saya Ulan, Bu. Ulan mau coba ya, Bu? Boleh. Silakan, Bu Ulan. Yang pasti kita sebagai mahasiswa harus bisa saling menghormati, baik itu yang di bawah apalagi yang berada di atas kita, dan setiap tingkah laku yang kita lakukan itu harus berlandaskan Pancasila. Menurut Ulan seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Kan ini nih, katanya kan tadi Mas Yusuf kan nanya tuh, apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa. Nah, saya mau nih, pengen tahu nih dari mahasiswanya sendiri, saya kan dosen nih. Nah, dari mahasiswanya sendiri gimana nih? Saya nanya langsung. Kan kalian mahasiswa nih, bagaimana nih? Apa yang kalian akan lakukan gitu biar bangsa Indonesia itu bersatu gitu, nggak adanya yang namanya selisih pendapat atau rasisme atau diskriminasi ataupun permasalahan-permasalahannya di Indonesia. Nah, kita tuh sikapnya harus gimana nih jadi mahasiswa? Silakan, boleh berpendapat. Boleh Harti menjawab. Boleh. Siapa namanya? Mbak Sri. Iya, Sri Tati, Bu. Jadi gini, Bu, tadi kan bagaimana caranya? Bentar dulu, Mbak. Gimana? NIM-nya belum nih. NIM-nya. Oh, NIM-nya 4 12 049 22. Oke, silakan. Baik, Ibu. Saya cuma menambahkan tadi dari Mbak Wulan, dari pertanyaan Kang Yusuf. Jadi, bagaimana cara mahasiswa kita tuh lebih berlandaskan dengan Pancasila. Nah, salah satunya supaya kita tidak rasisme, itu yang pertama adalah kita bertoleransi. Memang sama halnya dengan kita tuh, yang namanya toleransi kan kita tegang rasa atau saling menghormati yang tadi sudah jelaskan. Nah, yang kedua itu kita selalu melaksanakan atau mengamalkan amalan Pancasila yang tadi. Yang 1, 2, 3, terutama yang sila yang kelima. Apalagi saat ini kita kan memang sekali dalam keadaan yang waktu kemarin kan banyak sekali tuh waktu di sila yang kelima itu tidak diamalkan sama sekali. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa diharapkan bisa mengamalkan Pancasila yang kelima dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tuh bisa menjadi seorang yang lebih baik dan bisa menjadi seorang yang dapat menghargai satu sama lain, terutama yang tadi ada permasalahan di Indonesia. Seperti itu, Bu. Jadi intinya mah kita tuh harus bisa melaksanakan sila yang kelima tadi dan saling toleransi, tenggang rasa, menghormati dan lain sebagainya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih.
Oke, makasih Mbak Sri Hartati ya. Terima kasih atas pendapatnya. Ini Mbak saling melengkapi, kita tuh saling menambahkan pendapat orang lain, kita harus menerima pendapat orang lain, itu salah satu bagaimana kita jadi mahasiswa itu bertoleransi gitu, bermasyarakat yang baik gitu. Iya, betul sekali seperti itu. Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Boleh, siapa namanya Mbak? Rizkawati. Iya, boleh Mbak Rizkawati, NIM-nya? 4120 ya. 4842. Oke, siap. Silakan, Mbak. Menurut saya, Bu, sebagai mahasiswa yang harus benar-benar dilakukan itu yaitu mencari ilmu, mencari pengetahuan sedalam-dalamnya. Karena apa? Tadi juga penyebab kerusuhan yang terjadi itu kan adanya dekandesir moral ya, Bu, hilangnya moral. Nah, dengan pengetahuan kita itu bisa tahu moral atau perilaku apa yang baik dan mana yang buruk gitu. Jadi kita bisa mengetahui rasisme itu baik atau tidak. Kalau tidak berarti kita bisa menjauhinya. Kalau terus kita juga harus berperilaku juga yang baik seperti tadi yang disebutkan ya, toleransi. Nah, jadi yang pertama itu emang kita harus menimba ilmu sedalam-dalamnya, terutama juga selain ilmu dunia juga ilmu agama. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Atas pendapatnya baik benar-benar kita tuh harus memiliki pengetahuan yang lebih gitu. Karena apa? Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan, kita juga tidak bisa tahu daerah tersebut, atau contohnya daerah Sumatera itu orang-orangnya seperti apa, ya kan? Kita nggak bisa mengenal secara langsung gitu kan. Kalau misalnya kita tidak bertanya itu kan berarti kita memiliki pengetahuan atau wawasan yang lebih dalam gitu kan. Kalau kita ingin bertanya itu kan seperti itu. Jadi ya ilmu pengetahuan itu betul-betul sangat-sangat diperlukan dan penting bagi mahasiswa itu. Apa-apa jangan dibikin di demo dulu gitu. Jangan apa-apa disulut emosi dulu. Kita tuh harus tahu dulu nih apa yang harus kita lakukan gitu. Kayak orang-orang zaman dulu, kayak kalau kita kan bermusyawarah gitu kan, kita harus nanya, Pak, saya mau, misalkan ada masalah gitu, Pak, saya mau berdiskusi mengenai permasalahan ini, gimana harusnya kayak gini-gini. Jangan nyebarin ke orang-orang atau nyebarin ke mahasiswa-mahasiswa yang lain, dosen ini mah jelek kayak gini-gini, jangan gitu. Padahal kamu ini yang punya masalah sama dosen, bukan orang lain yang punya masalah dengan dosennya tersebut. Jadi kalau yang nggak punya masalah dengan dosen ini, belum tentu kan tersulut dengan kalian ngomong kayak gini, jadi jelek akhirnya dan jadi nggak suka sama dosen yang lainnya gitu intinya. Nah, yang dari pendapat semua ini intinya itu adalah kita harus mengamalkan pasal yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena kita tidak memiliki ketakwaan itu, ilmu ketakwaan atau ilmu agama gitu yang baik atau punya keimanan yang baik, kita nggak akan bisa mengamalkan pasal-pasal yang selanjutnya. Seperti itu. Itulah kenapa pasal yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, karena kita harus benar-benar memiliki keimanan yang baik. Kalau kita tidak memiliki keimanan yang baik, kita tidak akan bisa beradab, kita tidak akan bisa beradil, kita tidak akan bisa menjadi warga negara yang baik, kita tidak akan bisa melihat hak dan kewajiban kita di masyarakat. Nah, disinilah intinya, tidak menimbulkan atau dekadensi moral itu. Kita harus sadar gaya hidup kita tuh seperti apa sih sekarang gitu. Apakah kita masih yang mengutamakan materi, mengikis gitu, mengikis kebudayaan asli Indonesianya gitu. Ya mohon maaf aja nih kalau misalnya yang kita fokus gitu.
pasti produk-produk budaya-budaya kita juga bagus, itu nggak kalah saing seperti itu. Karena kita juga bodo amat lah, rasisme, diskriminasi seperti itu kan. Ya udah, nanti generasi anak cucu kita ya udah akan diskriminasi terus, akan rasisme terus, akan intoleran terus seperti itu. Nah, terus ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan bersatuan. Baiklah, di sini harus banget kalian itu solid, apalagi ya contohnya kalian kan sekarang udah ada kelas nih, kelas TIC ya, TI 2020C yang pagi. Ini harus mempunyai solidaritas yang kuat nih, yang harus apa sih namanya, jangan saling ngejek lah gitu, buat kita itu bisa menunjukkan kita tuh solid gitu. Oke, terus kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Nah, norma pergaulan yang tadi kita contohkan adalah kita itu harus bersosialisasi yang baik, yang sesuai dengan norma dan nilai budaya kita gitu. Kalau kita nggak bisa bergaul dengan teman kita sendiri, kita nggak bisa bergaul dengan masyarakat luar gitu kan. Kita bisa bergaul sama masyarakat luar, tapi kita bakal bisa ngikutin ke westernisasi orang sana gitu, budaya-budaya barat sana gitu kan. Kalau misalnya kita memiliki norma dan nilai Pancasila, kita mau bergaul dengan siapapun juga kita tidak akan terpengaruhi. Oke, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Oke, kesehatan mental bangsa itu sangat penting karena kalau mental bangsanya lemah, mental bangsanya kayak mentalnya itu mental suka minta-minta atau mental yang pokoknya mental bobrok, itu yang kita akan bobrok juga bangsa kita. Makanya ini diperlukan kesehatan mental bangsa Indonesia itu yang benar-benar yang sehat gitu. Sehatnya contohnya kita tuh ya berpikirannya tuh jangan stuck di situ-situ aja gitu. Stuck di situ aja apa sih Bu contohnya? Ya jangan mikirin masalah orang lain lah, kayak netizen gitu, itu wasting time ya, atau buang-buang waktu kalau kata saya ya, kalau yang jadi netizen yang cibir-cibir gitu. Jadi sekarang kita tuh harusnya gimana sih gitu biar kesehatan mental bangsa Indonesia itu bagus. Ya kita harus berpikir positif gitu, jangan menerima berita-berita yang ngaco, berita-berita yang aneh-aneh gitu. Kita tuh pokoknya bangsa kita tuh kesehatan mentalnya lagi nurun gitu, karena apa-apa ada berita apa-apa tuh nggak dicerna dengan baik gitu, langsung hap langsunglah demo, langsunglah apa boleh, demo boleh banget, demo tuh boleh banget, saya setuju demo buat aspirasi mahasiswa dan masyarakat Indonesia gitu. Tapi ya toh kita bisa juga kan bermusyawarah gitu kan, atau ada perwakilan dari mahasiswa untuk gitu. Terus ya pokoknya boleh berkritik asal ya sesuai dengan norma dan nilai gitu. Terus kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Wah, ini yang tadi saya jelaskan kan, ini emang harus sadar nih yang orang-orang yang di kejaksaan, ke penegakan hukum, kayak polisi dan segala macam lah, pokoknya ini harus sadar. Karena peraturan tuh ya peraturan, ya jangan dilanggar. Oh, kalian juga mengerti gitu hukum, kenapa harus dilanggar sih gitu. Jadi kita juga yang bukan dari penegakan hukum juga, kita juga harus sadar gitu. Ya contohnya kalau misalnya di lampu merah, ya udah lampu merah ya berhenti gitu, jangan lampu merah ya jalan gitu. Nah itu tuh kesadaran itu yang sesimpel itu aja tuh kita itu suka lupa gitu, apalagi kesalahan-kesalahan yang besar gitu. Kesalahan kecil aja tuh kita suka dibiarin aja lah, orang nggak lihat inilah, itulah gitu kan. Udah bodo amat gitu. Itu Bu bukan kekurangan pintar, banget keimanan yang bagus. Ada yang ditakuti Bu, mereka berjanji. Terus juga ini Bu,
suci Bu, tapi ya buat ya udah saya juga melanggar gitu ya, karena mereka yang buat peraturan sendiri gitu, jadi punya hak gitulah ya, padahal mah ya salah seperti itu tuh. Juga Bu, Terus menanam. ini. Oke, next dulu ya, nanti ada pertanyaan. Iya Bu. Ya oke Bu. Menanam pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Nah, ini menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila itu ya itu makanya kenapa dari SD sampai kuliah itu adanya pendidikan Pancasila kewarganegaraan itu yaitu untuk menanamkan gitu. Yang dari SD sampai kuliah aja tuh belum tentu tertanam gitu. Kesadaran ideologi Pancasila itu. Makanya diingatkan selalu untuk dosen-dosen yang di luar mata kuliah Pancasila seharusnya mengamalkan dan memberikan ya apa sih sedikit gitu untuk mahasiswa tuh selalu ingat gitu, selalu sadar gitu, memiliki ideologi Pancasila seperti itu. Oke, any question? Silahkan. Ada yang mau bertanya tadi? Kayaknya sepertinya banyak. Mohon maaf ya, saya mau minum dulu. Haus. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Maaf Bu. Ya. Izin bertanya. Ya, namanya siapa Mas? Nama Yazid Hairi. NIM-nya? 41 20 ya 4866. Oke, silakan Mas. Maaf nih Bu sebelumnya ya. Boleh. Kan Pancasila itu adalah sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Terus pertanyaannya Bu, apakah Pancasila sebagai dasar ideologi itu bisa diubah atau tidak Bu? Secara sudut pandang Ibu atau secara ilmu pengetahuan pendidikan Pancasila Bu? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Yazid ya. Nah, ada pertanyaan dari Mas Yazid. Pancasila adalah sebagai dasar negara atau ideologi bangsa Indonesia. Apakah Pancasila ini sebagai ideologi bangsa Indonesia ini bisakah diubah? Ada yang bisa menjawab sebelum saya menjawab pertanyaan? Ibu Royana Diana. Ibu Ulan izin menjawab. Royana Diana Bu. Royana dulu ya Mbak Ulan, nanti Mbak Ulan ya. Iya Bu. Oke, Bismillah. Sebelumnya tadi pertanyaannya apakah Pancasila itu bisa diubah sebagai ideologi negara? Sebenarnya bisa saja Pancasila itu diubah oleh pemerintah, misalnya apapun itu dengan suatu apapun itu, jika kalaupun mau diubah, kalau misalnya Pancasila itu sudah tidak tidak sesuai lagi dengan kehidupan bangsa Indonesia gitu. Kalau misalnya ketika saat ini Pancasila masih dijadikan pedoman, jika tidak ada timbulnya bentrokan, timbulnya suatu diskriminasi atau apapun itu, beda paham seperti itu ya, tetap menjalankan Pancasila. Seperti itu Bu, terima kasih. Oh, berarti menurut Mbak Royana itu bisa diubah ya? Tapi melihat kondisi dan situasi bangsa Indonesia terkini gitu ya. Begitu, kalau misalkan bangsa Indonesia ini lagi atau masyarakat ini lagi gundah gulana, terus kerusuhan di mana-mana, ya pokoknya kehancuran atau kebobrokan Indonesia itu bisa diubah gitu ya Pancasila. Oke, baik. Boleh tadi Mbak Ulan? Ya. Menurut saya sebenarnya kalau Pancasila dirubah itu sebenarnya kayak nggak etis gitu Bu kalau Pancasila diubah, karena Pancasila itu sebagai prinsip dari awal gitu, prinsip dari awal kita merdeka itu landasannya itu Pancasila. Jadi kayak gimana gitu kalau misalkan Pancasila itu harus diubah. Ibu Srihani boleh menambahkan nggak Bu? Boleh, silakan Mbak Sri. Jadi kalau menurut Sri sih mengikuti yang tadi tanggapan dari Mbak Wulan, memang kalau Pancasila itu nggak bisa dirubah gitu Bu. Karena kan kalau Pancasila itu udah jadi dasar negara. Jadi kalau misalkan dalam rumah mah kayak pondasinya gitu Bu. Kalau misalkan dirubah pondasinya, otomatis yang atas juga kan
akan roboh juga gitu atau runtuh. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya nggak bisa dirubah, Bu. Ya seperti itu. Jadi sebagai pokok dasar landasan negara. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ada lagi? Satu lagi deh, saya kasih kesempatan untuk Ya, Bu. boleh? Siapa? Mas Indrawan, Bu. Mas siapa? Mas siapa? Heru Indrawan. Heri. Heru Indrawan. Oh, Heru. Ya. Heru Indrawan ya. Iya. Ini berapa, Mbak? Mas? 41 20 49 26. Oke, silakan Mas, kita kasih waktu lagi nih, ada 17 menit lagi. Oke, baik. Kan kebanyakan orang, Bu, berbuat baik atas dasar motivasi agama. Saya belum pernah melihat orang berbuat baik dengan niat mengamalkan Pancasila. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Oh, ini pertanyaan, Mas. Kirain saya ini apa namanya menanggapi. Jadi bagaimana motivasi apa gimana? Kebanyakan orang kan berbuat baik atas dasar motivasi agama. Saya belum pernah melihat orang berbuat baik atas dasar untuk mengamalkan Pancasila. Oke, baik. Pancasila. Berbuat baik berdasarkan Pancasila ya? Oke, siap. Terima kasih. Oke, saya mau menanggapi ya. Bu, saya dulu bentar. Bentar, Mas. Saya mau menanggapi pertanyaan yang awal dan menanggapi pertanyaan Mas Heri ya. Oke, baik. Kalau menurut saya ya, apakah Pancasila sebagai ideologi Pancasila itu bisa dikatakan bisa dihapus atau diubah? Kalau kata saya itu benar. Tidak bisa diubah sama sekali karena itu adalah yang tadi disebutkan oleh Mbak Ulan dan Basti, karena itu adalah udah landasan atau kalau istilahnya lah ya, kalau di bangunan itu adalah ceker ayamnya gitu, fondasi yang paling dalamnya gitu di negara. Pahlawan yang atau ya pahlawan ya disebut pahlawan yang sudah udah memberikan fondasi yang udah sangat kuat gitu, dirubuhkan gitu aja ya, nanti otomatis negara kita juga akan rubuh gitu, bangunan kita juga akan rubuh gitu. Jadi dan Pancasila juga sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Nah, jadi intinya Pancasila itu tidak bisa diubah, mau keadaan apapun Pancasila tidak bisa diubah. Nah, untuk menanggapi pertanyaan Mas Heru, kan sekarang banyak nih berbuat baik itu karena ada motivasi agama, bukan dari berdasarkan Pancasila. Kalau kata saya, Pancasila juga karena apa? Pancasila kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu adalah berlandaskan agama yang kita amalkan, yang kita imani, yang kita jalankan. Seperti itu, Mas. Jadi itu salah satu motivasi dari nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu, Mas. Jadi bukan berdasarkan motivasi agama aja, karena di Pancasila itu kan ada tuh di pasal 1 yang isinya itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini otomatis udah menyangkut keimanan kita gitu. Jadi ya salah satu orang yang berbuat baik itu bukan motivasi agama saja, tapi nilai-nilai Pancasila yang sudah mereka amalkan secara tidak langsung ya. Oke, kayaknya dicukupkan aja ya, karena kan ini bentar lagi kalian mau ada kuliah lagi ya. Jadi mohon maaf nih ada pertanyaan-pertanyaan dan semangat-semangat ingin bertanya, nanti kita bisa bertanya lagi di pertemuan yang kedua. Oke. Nah, di sini saya akan ada bukan video lagi sih, ini ada tugas nih buat kalian semua yang memiliki nasionalisme tinggi sekali hari ini. Banyak banget yang bertanya dan berpendapat. Wah, saya senang sekali nih kalau mahasiswa tuh memiliki critical things-nya tuh tinggi. Aduh, senang banget.
Karena kalau tidak mempunyai pikiran yang kritis itu kayaknya bukan mahasiswa gitu, siswa aja gitu kan. Kalau siswa kan maunya disuapin terus gitu kan. Kalau mahasiswa kan harus yang mencari, menggali semua pengetahuan yang ada. Nah, ini ada tugas modul 1 topik 1 ya. Pokoknya ini kalian lihat, kalian amati, kalian pahami. Jangan nanya nih, Bu, formatnya apa, Bu? Formatnya PDF atau apa, Bu? Ini udah tertulis formatnya Word. Fontnya Times New Roman. Size ukuran apa hurufnya 12, spasinya 2. Udah ngikutin aja ini. Saya nggak bilang bikin makalah, saya nggak bilang bikin harus di gimana-gimana, ini deh ikutin aja ini. Gitu. Terus nanti dikirim di tugas Pancasila di cirebon@gmail.com. Kalau enggak, boleh ada ini nggak sih, ada ketua kelas nggak sih di TI 2020 kelas C? Ada, Bu. Siapa namanya? Belum disepakati, Bu. Oke, jadi gini aja Masih nanti. proses. Jadi nanti kayak gini aja, kalau sudah ada prosesnya saya tunggu sampai hari Sabtu ya, namanya, orangnya gitu siapa, ketua kelasnya, baru nanti kirimin ke saya lewat chat. Siap, Bu. Nomor yang tadi. Siap. Ketua kelasnya Ya. nanti chat saya, Bu, saya perwakilan dari kelas TI 2020, kelas C pagi, ini saya namanya ini nih. Oke? Baik? Ya, Bu. Oke. Baik, saya akhiri ya mata kuliah Pancasila ini. Mohon maaf sekali lagi saya nggak bisa hari Sabtu, jadi hari Sabtu tidak ada perkuliahan. Kalian bisa tidur siang ya. Nggak bangun pagi. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, jadi ya tolonglah jangan males-malesan juga sih. Bangun pagi ya pagi aja nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat jadi mahasiswa. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Ya, siap, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum absen ya, isi absen dulu. Sudah, Bu. Ya, oke. Terus kayaknya bakal ganti lagi namanya tuh di mata kuliah selanjutnya. Bukan Pancasila. Iya, Bu. Oke deh, ada bye. Saya leave room. Dan makasih untuk co-hostnya yang sudah menyematkan waktunya. Dan saya leave ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini pada live apa nungguin ganti maktul? Live aja dulu, masih 20 menit lagi kan? Jam berapa sih? Live yuk, live. 14.40 kalau nggak salah. Ya udah yuk live dulu aja yuk, sebentar. Ayo live dulu yuk. Yuk. Yo, live yo. Yuk. Ya.